la ilaha illallah. Lah kalau hari ini kita mengartikan tiada Tuhan selain Allah, kira-kira kalau Nabi Muhammad dulu mengartikan la ilaha illallah hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah, dimusuhin nggak kira-kira? Dibunuh nggak kira-kira? Mau dibunuh nggak? Nabi Muhammad itu sampai begitu rencananya, ya, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat 8 ayat 30. Mereka menipu daya, punya strategi untuk mengusir, menangkap, memenjarakan dan membunuh Muhammad. Gara-gara Muhammad mengajak berla ilaha illallah. Tuh. Jadi la ilaha illallah itu tadi namanya kalimat apa? Kalimat tauhid. Benar nggak saya ngomong begini nih? Atau ada orang pernah dengar ceramah, oh la ilaha illallah itu bukan kalimat tauhid, pernah dengar nggak? Enggak ya, jadi sama. Selama kembalinya Quran dengan Sunnah, siapapun yang ceramah pasti sama. Kalau kembalinya dengan Quran dan Sunnah, kalau ngarang beda lagi, ya. Jadi la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Maka ketika Rasulullah mengajak bersatu dalam satu kepemimpinan, pamannya sendiri menolak. Yang tadi memberi gelar Al-Amin justru mengatakan apa? Muhammad Majnun. Bahkan ketika Rasulullah datang di tengah begini nih, ramai-ramai begini, mereka nunjuk-nunjuk Muhammad. Ya, ditunjuk Muhammad. Qalu hadza sihrun mubin. Hadza itu kan jarak dekat, dipegang begini. Muhammad ini tukang sihir. Wih, kita hari ini pernah digituin nggak? Mohon maaf, masuk rumah kepalanya digini-giniin. Ini tukang sihir gitu, pernah nggak? Nah, Nabi digituin. Qalu hadza sihr. Ini orangnya nih tukang sihir. Itu Nabi. Dinamakan tukang sihir, dinamakan gila. Siapa yang ngomong? Yang waktu itu dia memberikan gelar Al-Amin. Tuh, coba apa nggak aneh itu? Jadi kalau berla ilaha illallah itu berat. Maka hari ini banyak orang yang tidak mau menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kalau ngapalin semuanya mau. Ibu juga kalau saya ajak, mari kita bersama-sama la ilaha illallah 100 kali. Waduh, seneng kayaknya nih. La ilaha. Panitianya dari data la ilaha illallah, panitia dari dalam keluarin. Wih, sambil ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri. Itulah hari ini, ya. Maka alhamdulillah kita hari ini sesuai dengan ajaran Allah dan Quran, bahwa kita waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ini suatu ajaran, suatu syari, bukan karangan manusia zaman modern, tapi memang Allah yang nyuruh bersatu. Nah, bersatunya umat Islam itu tidak boleh ngarang, ya, bersatunya ini nggak boleh ngarang. Maka Nabi katakan tadi ada 2 gelar pemimpin bagi umat Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad gelarnya Nabi dengan sistemnya nubuah. Nabi Muhammad wafat, pemimpin umat Islam gelarnya Khalifah. Sudah, nggak boleh dikarang-karang lagi, nggak boleh dikarang-karang. Karena kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, dzalika khairu asanu ta'wila. Nah, kenapa hal ini tidak pernah paham bagi umat Islam? Karena tadi tanggal 27 Rajab yang disampaikan cuman peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Tapi lupa mereka, tidak pernah dipahamkan sehari setelah Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Jadi tanggal berapa? Tanggal 28. Apa yang terjadi tepatnya? Diingat-ingat, tanggal 28 Rajab tahun 1318 Hijriah. Tuh. Jadi tanggal 28 Rajab 1314 Hijriah, pada saat itu umat Islam dibubarkan kepemimpinannya. Ya, yang tadinya ada sistem kekhilafan Islam dengan khalifah yang ke-104 Abdul Majid II bubar. Yang pada saat itu ibu kotanya Turki, Istanbul sana. Dan Turki tidak lagi menjadi kekhilafan Islam, Turki dirubah menjadi Republik Islam Turki. Ini sejarah ini nggak pernah disampaikan kepada umat Islam. Karena apa? Takut umat Islam itu kembali jaya seperti sedia kala. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu paling nggak suka kalau umat Islam bersatu. Maka kalau hari ini kita sebagai umat Islam membenci persatuan, berarti dia tunduk kepada peraturan Yahudi dan Nasrani. Jadi hari ini yang dibahas bukan persatunya umat. Yang dibahas apa? Beda kunut, beda usolli, beda Isra Mi'raj, beda. Itu yang dibahas. Kalau selamanya umat Islam bahas itu, maka kapan Islam akan maju? Ya. Tapi kalau umat Islam ini bersatu, apa kata pimpinan? Hari ini kita melaksanakan apa kata pimpinan? Sholat besok pakai kunut, seumpama ada dalilnya. Semuanya ikut. Apa kata khalifah?
Nah, hari ini yang tidak pernah difikirkan yang prioritas, tapi yang justru yang dipermasalahkan yang furu'iyah. Sampai kapanpun kalau umat Islam membahas tentang tadi tuh, tentang usuli, tentang niat, tentang kunut, tentang tahlil, Islam tidak akan memimpin peradaban. Yang terjadi Islam semakin tertindas, dan ini faktanya sekarang. Maka solusinya apa? Umat Islam harus bersatu. Orang ayatnya ada kok. Saya ngomong begini ini ada ayatnya. Surat 4 ayat 59, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan taatlah kamu kepada pemimpin umat Islam. Bukan pemimpin negara. Beda kan? Pemimpin negara dengan pemimpin umat Islam beda kan? Contoh, pemimpin orang Katolik dengan presiden beda apa sama? Kalau sebagai warga negara Indonesia, kita presidennya adalah Bapak Joko Widodo. Itu Presiden Republik Indonesia, betul? Kalau orang Katolik ditanya, pemimpinnya siapa? Hah? Kalau orang Katolik yang di Indonesia, kan kalau orang Katolik ditanya presidennya siapa, pasti jawabnya Jokowi. Kalau orang Katolik ditanya, sampean ini pemimpinnya siapa sebagai orang Katolik? Jawabnya siapa? Paus. Tuh. Tahu Paus? Paus itu gelar tertinggi bagi orang Nasrani. Adanya di Indonesia apa di mana? Vatikan. Di Vatikan. Di Vatikan itu negara sana itu. Ya. Negara yang tidak lebih besar daripada negara kota itu, Madura, tapi terkenal di dunia. Karena apa? Di sana ada pemimpin dunia bagi orang-orang Katolik. Tuh, Katolik punya pemimpin. Nah, kalau umat Islam ditanya, sampean sebagai warga negara Indonesia presidennya siapa? Pasti jawabnya Jokowi. Sampean sebagai umat Islam pemimpinnya siapa? Hah? Kok ada pertanyaan begini, aneh-aneh aja, begitu jawabnya. Kadang-kadang pemimpin yang disebut yang sudah meninggal. Ya, Nabi Muhammad. Padahal beliau bilang, setelah aku, pemimpinnya bukan aku lagi, tapi khalifah. Ini saya ngomong begini bener nggak? Banyak umat Islam tertipu nggak? Tuh, makanya ketika kita mengajak bersatu, dirasakan kok Islam aneh ya, kok Islam nggak sama ya. Dan ternyata kata Nabi, nanti akhir zaman itu Islam akan datang dengan aneh dan perginya pun dengan aneh. Beruntunglah orang-orang yang aneh. Biarkan kita hari ini orang mengatakan sesat tapi nggak pakai ayat. Hari ini nih, saya di metro ini didatangin ulama berapa kali, intel berapa kali. Tapi kalau saya bilang, tunjukkan kesalahannya. Ya Pak Ustadz, saya ini cuma pengen foto doang. Pengen foto ujung-ujungnya. Buat laporan ke komandan. Begitu. Karena apa? Kita berdialognya bukan hawa nafsu, tapi pakai Al-Quran. Kenapa ini anu? Ya kita ini melaksanakan ayat kok. Wa'tasimu bihablillah. Apa Bapak ini intel ini polisi? Yang Islam apa Katolik? Apa Kristen? Oh, saya Islam, berarti Bapak juga harus bersatu. Oh ya Pak Ustadz, nanti taklimnya kapan? Demi Allah, sampai ada yang nanya begitu. Taklimnya kapan? Setiap malam Senin. Giliran saya bel, Pak Ustadz, malam ini ada anu. Ya sudah, biasalah anu itu, ya. Nggak berani menyalahkan. Tiba-tiba hari ini banyak orang yang nggak ngerti apa-apa. Itu ajaran sesat. Sesatnya di mana? Kata orang. Sesatnya di mana? Kata orang. Luar biasa, umat Islam diajak untuk taat kepada Al-Quran, bilangnya sesat. Ini kan kita jadi PR besar bagi kita hari ini. Kenapa hari ini tidak paham, umat Islam tidak paham dengan syariat Islam? Kenapa hari ini umat Islam benci terhadap syariat Islam? Jangan-jangan Islamnya ikut-ikutan. Betul nggak? Nggak usah takut kita ini. Masuk khilafah mati, nggak masuk juga mati. Udah, nggak ada cerita begini. Gara-gara Buneng masuk khilafah, maka matinya saya ajukan 5 tahun. Ada nggak begitu kira-kira? Wih, karena dia benci khilafah, umurnya saya panjangin lagi menjadi tambah 20 tahun. Ada nggak begitu kira-kira? Kok mudah amat malaikat itu disogok dengan ditakut-takutin? Nggak ada. Sebelum kita lahir sudah kita tentukan, usia si A sekian tahun, usia si B sekian tahun, maka berkhilafah ataupun tidak pasti mati. Tinggal kita matinya dalam keadaan berjamaah atau kita berfirqah, sudah gitu saja kok. Saya teriak-teriak begini mati nggak? Mati. Yang diam? Mati. Yang diam Pak Mamat loh.
Karena waktu diam ngelengoknya Pak Mamat semua, jadi kayak ini masuk ini, jangan didoain yang enggak, ya. Minimal beliau biar sampai pada foto, ya. Foto itu menangnya Islam. Kalau Islam nanti sudah idza jaa nasrullahi wal fath. Yang hari ini membenci khilafah tunduk-tunduk ya itu. Qurannya ada, mereka datang dengan hina untuk diterima infaknya. Yang selama ini pada benci-benci nih. Saya teriak-teriak begini tiap hari di metro. Enggak ada yang datang. Enggak ada yang pengeras suaranya ditebas biar enggak ada. Bahkan kalau saya seminggu tidak sepekan atau seminggu tidak tausiah di atas mimbar yang toaknya ada 3, yang tingginya 20 meter, kedengaran ke Karamuti juga dalam bangun. Mereka nanya, kok Pak Ustadz tumben nggak tausiah? Itu nanyanya ke istri. Ya. Jadi ternyata mereka itu pengen juga menjadi orang Islam yang berilmu. Jenuh mereka itu sebenarnya. Hidup melaksanakan seakan-akan melaksanakan ajaran Islam, tapi justru ilmunya tidak pernah dikasih ilmu. Jenuh. Ya, maka kita hari ini bersyukur ya. Jadi berkhilafah itu ajaran Nabi. Kita mau percaya nggak sama Nabi? Iya, jadi pemimpin setelah Nabi Muhammad itu khalifah. Dan khalifahnya tadi ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah. Berakhir tadi pada tanggal 28 Rajab 1318 Hijriah atau bertepatan dengan 3/1924. Tanggal 3 bulan 3 tahun 1924 itu hancur bubar kepemimpinan umat Islam. Jadi sampai kurang lebih 73 tahun umat Islam nggak punya pemimpin. Karena Pak dimaklumatkan kembali sistem kekhilafan Islam itu pada tanggal 18 Juli tahun 1997. Bu Oneng udah lahir belum ya? 97 ya? Belum ya? Kelihatan mukanya sih kayak umur-umur 21 ya. Tuh, orang ahli ibadah itu begitu tuh. Walaupun umurnya udah 101 tapi kelihatannya ya. 70 coba tuh ya. Iya, orang itu kalau dibilang umurnya panjang tapi masih kelihatan muda, belia seneng. Tapi kalau ini bocah umur 20 tahun kayak udah nenek-nenek tua, waduh, besok kayak ikut taklim. Ya. Ya, itulah penjelasan tentang hari ini kenapa kita berkhilafah. Jadi berkhilafah itu ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Tidak pernah Rasul mengajarkan kamu berjamaah di dalam itu. Di dalam namanya anu yang dibikin manusia, nggak ada. Tapi khilafah adalah sebuah pemberian yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya, cuman ditutup-tutupi selama 73 tahun. Ya, Islam ditutup-tutupi 73 tahun dari 1924 sampai 1997. Baru khilafah yang sekarang kita ada di dalamnya itu baru kurang lebih 23 tahun. Wajar kalau masih banyak orang yang belum paham. Namanya juga belum paham. Wajar nggak kalau benci? Paham, wajar. Wajar nggak kalau belum paham memusuhi? Wajar. Wajar nggak kalau yang nggak mau bergabung? Wajar, karena belum paham. Orang perintah sholat, semua umat Islam tahu nggak kalau sholat ini wajib? Tahu, tapi banyak yang nggak sholat. Tuh, coba. Ya, jadi nggak usah sedih. Kalau ngajak orang berkhilafah nolak nggak apa-apa, orang masih baru. Sholat aja orang yang sudah tahu wajib, banyak orang nggak sholat tuh. Ya, nah baru enak kita santai saja sudah. Orang Nabi saja nolak, waktu dakwah banyak ditolak, apalagi kita bukan lebih hebat daripada Nabi, tapi tetap kita berhubungan tetap baik dalam urusan dunia. Kalau masalah akidah nggak bisa talbis, nggak bisa dicampur aduk.